Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita semakin hari semakin baik, semakin benar, semakin maju di dalam segala aspek. Kita akan belajar tentang sejarah adanya drone atau sejarah terciptanya drone. Mari kita belajar. Saat ini penjualan drone mulai meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tak lepas dari penggunaan drone yang sangat bermanfaat untuk berbagai pekerjaan. Namun tidakkah Anda penasaran kapan drone ditemukan? Bagaimana sejarahnya dan seperti apa perkembangan drone selama ini? Karena itulah kali ini kami akan membahas seputar sejarah drone yang wajib kita ketahui. Apa itu drone? Drone adalah pesawat terbang tanpa awak atau biasa disebut dengan UAV atau Unmanned Aerial Vehicles. Kelebihan drone adalah dapat dikendalikan dengan jarak jauh menggunakan remote control. Meskipun saat ini sudah bisa digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan, namun pada awal kemunculannya drone dibuat untuk membantu dunia militer. Ada berbagai macam jenis drone yang dijual hingga saat ini. Namun sebelum itu mari simak dulu kapan drone ditemukan dan perjalanan drone selama ini selengkapnya di bawah ini. Kapan drone ditemukan? Dikutip dari Center of Telecommunication and Information Engineering dari Monash University menyebutkan bahwa drone pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tahun 22 Agustus 1849. Wah, sudah lama sekali. Oleh seorang insinyur asal Israel. Wah, luar biasa. Yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karem. Sedangkan untuk penggunaannya pesawat tak berawak ini mulai digunakan sejak tahun 1850. Hal ini dimulai ketika Defense Advanced Research Project Agency atau Badan Proyek Riset Pertahanan Amerika Serikat tertarik dengan penemuan Karem dan mendanai penelitian lanjutan dari prototip yang telah ia buat. Saat pertama kali dibuat, prototipnya tidak serta-merta berbentuk seperti drone yang kita lihat saat ini. Namun bentuknya terbuat dari balon yang digunakan selama pengepungan Venesia. Balon diisi dengan bahan peledak dan diluncurkan dari kapal Austria yang berlabuh di dekat Venesia. Setiap balonnya membawa sekitar 11 kilo hingga 14 kilo bom. Saat sudah berada di posisinya masing-masing, 200 bom balon tersebut dijatuhkan dari balon yang mengangkutnya untuk menghancurkan kota di bawahnya. Untungnya hanya ada satu bom yang berhasil menemukan sasarannya karena sebagian besar balon meledak di luar jalur karena ada perubahan arah angin yang datang secara tiba-tiba. Balon tersebutlah yang menjadi prototip pertama pengembangan pesawat tanpa awak di dunia. Meskipun tidak berhasil, namun berkat ide satu ini hadirlah drone yang kita kenal hingga saat ini. Konsep dasar drone telah dipertimbangkan oleh ahli teknologi militer lebih dari 170 tahun yang lalu. Hingga saat ini drone hadir untuk berbagai macam pekerjaan dan tidak terbatas untuk bidang militer saja. Namun perlu diketahui bahwa pada bulan November 1898, Nikola Tesla membuat hak patennya terhadap remote control untuk pengendala jarak jauh dari hasil karyanya dan dijadikan sebagai dasar dari ilmu robotik komputer. Sejarah drone dari Perang Dunia Pertama. Nama drone sendiri sudah pernah dikaitkan pada Perang Dunia Pertama, di mana pada era itu banyak senjata eksentrik dikembangkan. Salah satunya adalah pesawat tanpa pilot yang beroperasi menggunakan teknik radio kontrol dengan teknologi yang sederhana. Tahun 1916 sampai 1917 ada banyak proyek yang mewakili teknologi drone pada era itu, mulai dari Ruston Proctor Aerial Target, pesawat otomatis Hewlett Perry, bom terbang, torpedo udara, hingga Catering Book. Periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, ada banyak pihak yang antusias untuk memproduksi drone militernya. Lainnya dengan senjata lengkap yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Salah satunya adalah Angkatan Darat AS pembuatan Catering Book. Tahun 1917 tersebut sukses besar meskipun drone ini tidak bisa digunakan karena perang telah berakhir. 3 biplam standar E-1 juga diubah menjadi Unmanned Aerial Vehicles. Sementara pihak Angkatan Laut Inggris melakukan tes desain torpedo udara seperti REI Leering atau Catapult yang ditembakkan dari kapal perusak Stronghold untuk diluncurkan menggunakan autopilot pada 1927 dan 1929.
Kemudian kalau kita terus belajar, pada Perang Dunia Kedua dikembangkan lagi, pada Perang Vietnam juga dilakukan, dan kemudian masuk ke Indonesia. Meskipun kebanyakan drone yang beredar di Indonesia merupakan produk buatan luar negeri, namun Indonesia telah membuat drone sejak 1978. Dilansir dari aviohistory.com, ada sebuah cerita yang menuliskan tentang sejarah drone buatan PT Chandra Dirgantara yang berjudul Kisah Proyek Doll Chandra Dirgantara. Di tahun tersebut PT Chandra Dirgantara bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional yang dipimpin oleh staf teknik Soeharto membuat drone dengan kode XTG-1. Drone tersebut dibuat untuk tugas mengintai dan pemrotetan menggunakan mesin tunggal dengan pilot kamera yang dikontrol lewat RC Futabe 6 channel yang dimodifikasi. Sayangnya karena saat itu teknologi tidak terlalu memungkinkan seperti saat ini, uji coba untuk pemerintahan udara menjadi kabur, tidak fokus, dan tidak dapat sasaran seperti yang diinginkan, dan seterusnya. Jenis drone macam-macam, ada drone militer, ada drone untuk fotografi, ada drone untuk kepentingan pertanian, ada drone untuk industrial, ada drone disebut dengan delivery drone untuk mengirimkan barang, ada juga GPS drone, ada juga quadcopter drone sipil yang merupakan paling awal, yang paling populer di dunia, menemukan sangat mudah dari pasaran. Ada drone racing, drone-nya mungkin balapan drone. Ada endurance drone untuk membawa mungkin benda-benda berat, dan seterusnya. Banyak sekali. Harga drone dari 2,3 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 7 juta, 9 juta, sampai 31 juta, dan paling mahal itu ada yang sampai 80 juta. Demikian sahabat podcast M116, teknologi membuat orang bisa menciptakan banyak hal, tetapi teknologi kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang berkarakter, yang takut akan Tuhan, dipakainya buat peperangan, dipakainya buat menghancurkan. Bahkan awal mula drone kita lihat sejarahnya, itu dipakai untuk membom, menakutkan sekali, untuk membunuh. Jadi pada akhirnya seluruh kecerdasan, kemampuan kita harus bawa dan simpan di bawah kekudusan Tuhan. Sehingga semua teknologi yang ada dipakai semata-mata adalah untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk kemakmuran, untuk keadilan, untuk keamanan, dan segala sesuatunya. Karena kita dipanggil menunaikan amanat agung Tuhan, mengabarkan kabar baik, yaitu Injil keselamatan Tuhan, juga kabar baik. Ada hal-hal yang sifatnya universal untuk kepentingan masyarakat dunia. Shalom, salam podcast M116.